Oke, baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan presentasi yang terakhir dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unizar, yaitu Diva. Silakan Diva untuk dimulai presentasinya. Halo, perkenalkan nama saya Diva Pradana. Saya dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malaka yang sekarang berada di Stasiun Sunda. Sekarang saya akan membahas terkait ulkus peptikum dan eksplorasi dasar serta penanganan pembedahannya. Nah, sekarang kita mulai pembahasan dari ulkus peptikum pada lambung. Ulkus merupakan kerusakan pada mukosa lambung yang berukuran lebih dari 5 mm dengan kedalaman hingga ke bagian otak polos lambung. Hal ini seringkali menyebabkan terjadi pendarahan pada luka tersebut. Apa sih tanda dan gejala dari penyakit ulkus peptikum ini? Umumnya, gejala yang paling sering terjadi pada pasien adalah nyeri pada perut bagian atas. Namun, keluhan ini dapat berbeda tergantung dari lokasi dari ulkusnya. Ulkus pada duodenum atau usus 12 jari biasanya muncul ketika pasien belum makan atau muncul pada saat malam hari dan menghilang ketika pasien makan. Namun ketika ulkus berada pada bagian lambung atau gaster, maka keluhannya memberat, nyeri bakal memberat ketika pasien makan dan mereda ketika diberikan obat-obatan untuk hilang asam lambung. Nah, namun ketika lukanya atau ulkusnya ini sudah terjadi lubang atau perforasi, maka akan terjadi nyeri hebat secara akut yang akan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Penyebabnya apa sih dari penyakit ulkus peptikum ini? Penyebab utama dari penyakit ulkus peptikum merupakan infeksi dari Helicobacter pylori. Penyebab kedua merupakan adalah penggunaan obat-obatan anti nyeri, anti radang, non steroid yang di luar pengawasan dokter. Penyebab lain dari ulkus peptikum adalah pasien dengan perokok aktif, pasien yang sering mengkonsumsi alkohol, pasien yang sering stres, dan juga dapat menjadikan keganasan atau kanker. Pemeriksaan apa saja sih yang dapat digunakan untuk mendiagnosa terjadinya penyakit ulkus peptikum? Pertama adalah pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap dan kadar urea darah. Hal ini dapat diperiksa untuk mencari tahu apakah ada tanda-tanda perdarahan atau peningkatan dari urea. Kemudian pemeriksaan radiologi juga dapat dilakukan. Pemeriksaan foto polos seperti BOF memang seringkali tidak dapat ditemukan adanya tanda-tanda ulkus peptikum. Namun dengan penggunaan pemeriksaan CT scan abdomen atau CT scan perut dapat mencari tahu apakah adanya ulkus peptikum pada lambung atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan yang namanya endoskopi. Jadi memasukkan kamera dari selang ke dalam mulut hingga ke lambung dan melakukan biopsi terhadap jaringan pada lambung. Hal ini dapat menentukan apakah pasien menderita peptic ulcer disease atau penyakit ulkus peptikum atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan endoskopi, kita dapat menentukan klasifikasi dari ulkus peptikum berdasarkan lokasi dan tingkat risiko terjadinya pendarahan. Berdasarkan lokasinya, ulkus peptikum dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe. Tipe pertama adalah di mana lokasi ulkusnya berada pada corpus gaster atau curvatura minor. Tipe kedua, adanya ulkus gaster yang berlokasi pada corpus dan duodenum. Tipe ketiga, adanya ulkus peptikum yang berada di daerah pre-pylori. Tipe keempat merupakan ulkus peptikum yang lokasinya tinggi di daerah curvatura minor. Dan yang tipe kelima adalah ulkus peptikum yang dapat terjadi di mana saja yang diakibatkan oleh menggunakan obat-obatan. Sedangkan berdasarkan resiko perdarahannya, ulkus peptikum dibagi menjadi 6 kriteria berdasarkan kriteria Forest. Kriteria 1A, di mana terjadinya spotting bleeding atau perdarahan aktif yang pulsatif dengan tekanan tinggi dengan resiko pendarahan 60-100%. Kemudian kriteria 1B atau using bleeding,
di mana terjadi pendarahan pada ulkus peptikum yang menetes atau hanya sedikit demi sedikit dengan resiko pendarahan 50%. Kemudian masuk ke kriteria 2A, yaitu ulkus peptikum yang memiliki pembuluh darah yang tampak pada ulkusnya, namun tidak ada tanda-tanda pendarahan, memiliki resiko pendarahan sekitar 40-50%. Kemudian kriteria 2B, yaitu ulkus peptikum yang memiliki blood clot atau sumbatan darah di atas ulkusnya. Kriteria ini memiliki resiko pendarahan sekitar 20-30%. Kemudian kriteria 2C, yaitu gambarannya ulkus peptikum sudah memiliki flat spot atau area mendatar pada daerah ulkusnya tanpa adanya tanda pendarahan atau pembuluh darah di sana. Memiliki resiko pendarahan sekitar 7-10%. Kemudian kriteria terakhir yaitu kriteria ketiga, yaitu gambaran ulkusnya sudah hampir tidak ada sama sekali dan hanya menjadi warna putih. Jadi ulkusnya sudah berubah menjadi warna putih mendatar. Hal ini memiliki risiko pendarahan sekitar 3-5%. Jika kasus-kasus dari ulkus peptikum ini tidak tertangani, dapat terjadi komplikasi-komplikasi dari penyakit ini. Di antaranya adalah pertama, terjadinya pendarahan dari ulkus peptikum, dapat terjadinya perforasi, dapat terjadinya obstruksi dari saluran cerna, bahkan dapat menimbulkan tanda-tanda dari keganasan atau kanker. Nah, sekarang kita akan membahas komplikasi dari ulkus peptikum, yaitu perforasi gaster. Perforasi gaster adalah terjadinya lubang yang menembus ke seluruh lapisan dari lambung, yang membuat hubungan dari lumen lambung dengan rongga peritoneum. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran isi lambung, itu adalah makanan, asam lambung, dan lain-lainnya ke dalam rongga peritoneum. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya peritonitis pada pasien dari perforasi gaster ini. Bagaimana perkembangan dari pasien dengan perforasi gaster? Jadi pada awal terjadi perforasi, adanya kontaminasi dari isi lambung ke dalam rongga peritoneum, akan terjadi chemical peritonitis atau peritonitis kimiawi yang disebabkan karena adanya asam lambung masuk ke dalam rongga peritoneum. Hal ini akan menyebabkan nyeri akut hebat pada seluruh bagian tubuh pasien, yang kemudian akan berubah menjadi tahap intermediate, yaitu sekitar 6-12 jam setelah terjadinya perforasi. Pada tahap intermediate ini, nyeri pasien mulai berkurang, ya, dan ditandai dengan adanya tanda-tanda peradangan dan perikatan cairan dan dalam perut. Kemudian masuk ke tahapan ketiga, yaitu intra-abdominal infection. Setelah 12-24 jam pasca perforasi, disinilah mulai ada tanda-tanda infeksi pada bagian rongga perut pasien. Jadi bagaimana sih kita mendiagnosa dari perforasi gaster? Jadi untuk perforasi gaster kita mendiagnosa melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang berupa lab dan radiologi. Pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita harus menemukan yang namanya sudden onset of peritonitis. Jadi kita harus menemukan adanya gejala dan tanda-tanda akut dari peritonitis. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan, kita harus menemukan hal tersebut. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium kita dapat memeriksakan serum amilase untuk mensikirkan diagnosa banding, yaitu pankreatitis. Dan biasanya dari hasil radiologi yang paling penting adalah adanya udara bebas pada rongga peritoneum atau disebut dengan nama pneumoperitoneum. Terapi untuk perforasi gaster hingga saat ini adalah tindakan pembedahan. Sebenarnya sebelum tindakan pembedahan kita harus menilai bagaimana kondisi dari pasien. Untuk menilai hal tersebut kita akan menggunakan tabel APACE score 2. Jadi APACE 2 score ini merupakan salah satu penilaian terhadap pasien mengenai toleransinya terhadap operasi. Jika APACE 2 score-nya itu kurang dari 11, maka pasien memiliki toleransi yang baik terhadap tindakan operasi. Namun, jika APACE 2 score-nya lebih dari 11, maka toleransi pada operasi dari pasien kurang baik. Sehingga jika pasien memiliki APACE 2 score-nya lebih dari 11, diharapkan dilakukan tindakan operasi yang sesimpel mungkin untuk mengurangi risiko
tindakan terhadap pasien. Apa saja sih tindakan operasi yang dapat dilakukan pada pasien-pasien dengan perforasi gaster? Tindakan operasi utama pada perforasi gaster adalah 4 jenis tindakan operasi. Yang pertama adalah primary repair, yang kedua adalah Graham Patch repair, yang ketiga adalah modified Graham Patch repair, yang keempat adalah breast resection. Setelah dilakukan reseksi terhadap gaster, tentunya diperlukan rekonstruksi terhadap saluran cerna tersebut. Terdapat beberapa jenis rekonstruksi yang dapat dilakukan. Berikut 3 jenis yang dapat dilakukan. Pertama adalah Bill Road 1, yaitu rekonstruksi gastroduodenostomy. Rekonstruksi kedua yaitu Bill Road 2, yaitu gastrojejunectomy. Dan rekonstruksi jenis terbaru yaitu adalah Row NY gastrojejunectomy. Selanjutnya, untuk menentukan prognosis dari pasien setelah dilakukan operasi dari perforasi gaster, kita dapat menggunakan Boy score. Boy score dapat menentukan tingkat atau persentase mortalitas pasien setelah dilakukan operasi. Ada 3 faktor utama yang dinilai pada Boy score ini. Yang pertama adalah ada tidaknya penyakit kronis parah pada pasien sebelum dilakukan operasi. Yang kedua, ada tidaknya pre-operative shock pada pasien sebelum dioperasi. Yang ketiga, seberapa lama durasi perforasi dari gasternya sebelum dilakukan operasi. Jika lebih dari 24 jam, maka akan menambah nilai pada Boy score ini. Pada Boy score dapat dilihat di sini, ya. Jika ditemukan 1 faktor saja, mortalitasnya adalah 8%. Jika ditemukan 2 faktor, maka mortalitas akan naik ke 33%. Jika ditemukan 3 faktor sebelum dioperasi, maka mortalitas akan naik ke 38%. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman pembahasan terkait ilustrasi kasus penyakit spurgus pepticum dan perforasi gaster serta penanganan pembedahannya. Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Oke, terima kasih.